Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang telah kami buat dengan judul Media Pembelajaran Menggunakan Articulate Storyline berbasis Android pada materi Hukum Newton untuk kelas 11 dan 12 SMA. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester media pembelajaran fisika yang diampu oleh Ibu Almira Eka Damayanti MPD. Dengan anggota kelompok Dea Amandalia Agustin, Fajar Ayu Septianingsih, Nabila Nazla, Sarmila, dan Tia Damayanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dikembangkan. Bertujuan untuk mendeskripsikan pembuatan aplikasi multimedia pembelajaran berbasis articulate storyline untuk mengetahui layak ataupun tidaknya penggunaan media interaktif articulate storyline dalam materi hukum Newton untuk kelas 11 dan kelas 12. Untuk mengetahui media berbasis articulate storyline ini sangat efektif untuk menguatkan motivasi belajar siswa, terutama pada materi fisika. Selanjutnya, bentuk media. Bentuk media ini yaitu aplikasi articulate storyline. Articulate storyline ini merupakan salah satu media authoring tools yang digunakan untuk membuat aplikasi multimedia interaktif dengan konten berupa teks, gambar, grafik, suara, video, bahkan animasi dan simulasi. Hasil publikasi articulate storyline berupa media berbasis web atau application file yang dapat dijalankan pada berbagai perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone. Articulate storyline adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai media komunikasi atau presentasi. Menggunakan software ini untuk media pembelajaran sama menyenangkan dengan media interaktif lainnya. Articulate merupakan salah satu aplikasi yang baru dikenal pada tahun 2011. Digunakan untuk menyajikan informasi dengan tujuan tertentu atau sesuai dengan tujuan pengguna. Pengetahuan profesional dalam presentasi terkait dengan keterampilan teknis dan kemampuan artistik dan kolaborasi kedua kemampuan tersebut dapat menghasilkan presentasi yang menarik dan ini dapat menarik peserta untuk ikut dalam presentasi tersebut. Selanjutnya adalah kerja articulate storyline. Yang pertama, penggunaan timeline. Timeline digunakan untuk mengatur kapan dan berapa lama sebuah objek akan ditampilkan pada media. Kedua, penggunaan layer. Layer atau lapisan merupakan bagian yang penting dalam articulate storyline. Layer digunakan untuk memisahkan objek atau konten yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, penggunaan trigger. Trigger merupakan perintah atau kontrol yang Anda berikan kepada objek tertentu agar dia melakukan aksi atau action yang Anda inginkan. Yang keempat, penggunaan player. Player pada articulate storyline adalah fitur yang berada di sekitar slide. Fitur ini mencakup menu, slide notes, glossary, resort, sidebar, tombol navigasi, dan konten lain yang ditambahkan di sekitar slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran menggunakan storyline. Sebelumnya, kita harus menginstal aplikasi Articulate Storyline 3 ini terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menjadikan media pembelajaran ini berbasis Android, kita memerlukan aplikasi Web 2 APK Builder. Nah, storyline ini sama halnya dengan
PPT, di mana kita membuat slide demi slide. Hal yang membedakan hanya fitur-fiturnya saja, di mana Storyline 3 ini lebih lengkap dibandingkan dengan PPT. Nah, berikut cara pembuatannya. Pertama, kita pencet New Project. Nah, ketika tampilannya seperti ini, di sini kita bisa menambahkan judul besar di sini. Misalnya halaman depan. Nah, kita bisa menambahkan new scan lagi. Misalnya di sini materi. Terus kita bisa menambahkan lagi. Misalnya di sini latihan soal. Kemudian di sini misalnya kita berjudul penyusun. Nah, jadi di dalam scan-scan ini kita bisa menambahkan slide-nya di dalam, misalnya kita pencet nih halaman depan. Nah, di dalam halaman depan ini kita bisa nambahin slide. Nah, seperti itu. Misalnya materi. Nah, berarti kita khusus nambahin di slide dalam judul materi ini, kita tambahin khusus materi semua gitu. Begitu juga yang latihan soal, kita klik, nanti kita tambahin new slide. Begitu juga penyusun. Langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan slide master. Nah, slide master ini merupakan template dasar pada ketiga elemen ini, kepada materi, latihan soal, dan penyusun. Nah, jika kita menggunakan slide master, kita akan mengedit sekali saja untuk template dasar materi, latihan soal, dan penyusun. Jadi, kita tidak memakan waktu yang lama. Nah, cara pembuatannya yaitu kita klik slide master. Kemudian di bagian kedua, kita edit untuk template dasarnya. Nanti saya akan menunjukkan template dasar yang sudah saya buat. Jika sudah kita edit, tinggal kita close masternya. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa slide yang sudah saya edit dari halaman depan, materi, contoh soal, dan penyusun. Nah, tadi kan kita membahas slide master. Nah, kita klik ya slide masternya. Nah, di sini udah ada template dasar yang saya edit. Jadi, nanti di tampilan awal pada materi, pada latihan soal, dan penyusun itu akan sama seperti ini. Nah, kita close master view-nya. Nah, itu pada materi tampilan awal akan sama. Tuh, contoh soal dan penyusun. Jadi, jika kita sudah mengedit di slide master, kita bisa terapkan di bagian awal materi ini sebagai template dasar. Caranya tinggal kita klik kanan, layout. Nah, kita pencet title and content ini. Begitu juga dengan yang contoh soal. Nah, jadi kita cuman sekali pengeditan aja. Selanjutnya, setelah kita membuat slide master, kita edit halaman depan yang menjadi bagian utama pada slide ini. Nah, tinggal kita edit aja. Di sini juga kita bisa membuat hyperlink. Caranya yaitu kita pencet Strangers. Nah, jadi ketika kita pencet mulai, itu akan next ke slide selanjutnya. Setelah itu, kita mengedit materi, di mana jika template dasarnya seperti ini, kita bisa menambahkan slide di dalamnya. Nah, di sini saya telah membuat peta konsep. Kemudian,
materinya. Selanjutnya kita edit di bagian contoh soal. Nah, untuk pengeditan contoh soal, kita bisa mengklik new slide, kemudian grade question. Nah, di sini ada beberapa tipe untuk kita membuat contoh soal. Latihan-latihan soal di sini kita bisa membuat beberapa tipe. Ada multiple choice, ada multiple response. Nah, di sini contoh yang saya buat menggunakan multiple choice. Seperti ini. Nah, jika sudah pengeditan, kita klik review untuk melihat terlebih dahulu. Nah, baru kita review apakah sudah benar atau ada yang masih salah. Nah, jika misalnya sudah benar, tinggal kita close review, kemudian kita publish. Di sini judulnya kita kasih UAS. UAS Multimedia Pembelajaran. Formatnya harus berupa HTML. Baru kita publish. Setelah kita publish, aplikasi tersebut tersimpan di dalam dokumen pada folder My Articulate Project. Selanjutnya kita klik UAS Multimedia Pembelajaran, kemudian kita ganti nama. Pada story HTML 5 itu kita ganti nama menjadi index. Langkah selanjutnya, untuk menjadikan aplikasi berbasis Android, kita memerlukan aplikasi website 2 APK Builder ini. Nah, langkah-langkahnya kita mengubah tipe website menjadi lokal HTML. Kemudian kita beri judul UAS Multimedia Pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada output directory, di mana tempat kita menyimpan aplikasi berbasis Android tersebut. Kemudian di directory of local website, kita tambahkan folder aplikasi yang sudah kita buat di storyline tadi. Kita klik komputer di bagian dokumen, tadi tempat kita menyimpan, kemudian di Articulate Project, di UAS Multimedia Pembelajaran, lalu klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengganti icon pada aplikasi tersebut. Nah, di sini sudah ada icon yang sudah saya download. Nah, kemudian kita bisa pencet custom. Kemudian kita bisa centang bagian full screen dan di allow file access. Oke. Selanjutnya tinggal kita simpan. Klik generate APK ini. Finish. Aplikasi sudah dapat diakses di dalam Android. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dari penggunaan media ini, yaitu 1. Manfaatnya mempermudah pembelajaran jarak jauh agar lebih efektif. Yang kedua, sangat menarik sebagai media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, penggunaannya lebih mudah diakses. Yang keempat, program Articulate Storyline mengandung fitur flash dalam pembuatan media animasi. Yang kelima, menyediakan berbagai macam template. Yang keenam, terdapat menu seperti tombol zoom untuk memperbesar gambar, tombol tanya untuk melihat penjelasan lebih dalam materi, tombol navigasi, next, back, dan submit.
Yang ketujuh, sangat praktis untuk bahan ajar mengajar. Yang kedelapan, memiliki fitur AS. Ini sangat mirip dengan fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint. Yang kesembilan, mudah dipelajari bagi para pemula yang telah memiliki dasar membuat media menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang ke-10, mendukung pembelajaran berbasis game karena bersifat interaktif. Yang ke-11, konten dapat berupa gabungan dari teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video. Yang ke-12, hasil publikasi dapat dijalankan melalui satu desktop. Yang kedua, berupa file aplikasi. Yang ketiga, web browser berupa file HTML. Yang keempat, smartphone Android dengan mengkonversinya menjadi aplikasi. Kemudian yang kelima yaitu LMS atau Learning Management System seperti Moodle berupa file SCORM. Yang ke-13, memiliki ukuran file hasil publikasi maupun konversi aplikasi yang relatif kecil sehingga ringan dipasang di smartphone. Yang ke-14, memiliki banyak dokumentasi dari komunitas pengguna Articulate Storyline sehingga memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat pembuatan media atau aplikasi. Baik, selanjutnya kekurangan. Yang pertama, tampilan media ketika dijalankan di smartphone tidak benar-benar full screen. Jadi masih ada margarin kira-kira 1-3 piksel dari batas layar smartphone. Namun dari sisi konten, semua dijalankan dengan baik. Kemudian yang kedua, jika teman-teman menggunakan background pada media, maka background akan dijalankan hanya pada slide atau layer di mana media tersebut ditambahkan. Namun jika teman-teman ingin background dijalankan sepanjang media, teman-teman dapat menambahkan script tertentu untuk mensiasatinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.